wabarakatuh. Saya Nur Aini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Di video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Baik Ibu, sebelum kita mulai, boleh Ibu untuk memperkenalkan diri dulu Bu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Tri Hasanah, Kepala SMP Negeri 1 Tadipuro, Kabupaten Lumajang. Terima kasih Bu Amin atas perkenalannya. Jadi saya mulai nih Bu, ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi yang merupakan apa itu dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Mbak, saya berusaha untuk menceritakan apa yang saya temui selama saya menjadi kepala sekolah. Dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika itu sama-sama baik, jadi saya harus memilih yang paling baik. Sedangkan bujukan moral ini lebih kepada saya takut ada salah sehingga saya salah dalam mengambil keputusan. Menurut saya begitu. Oke Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, yang mana untuk kasus-kasus tersebut sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada masalah yang tergolong kepada dilema etika atau bujukan moral, maka saya biasanya tidak mengambil keputusan sendiri karena saya punya waka. Kalau saya mengambil keputusan sendiri takut salah ataupun sedikit kurang tepat gitu, sehingga biasanya saya selalu mengambil keputusan dibantu oleh waka-waka saya yang ada 3 orang, sehingga dengan banyak kepala menurut saya akan lebih baik. Jadi kalau saya salah akan bisa dibetulkan oleh yang lain. Jadi isi 4 orang ini, isi kepala 4 orang ini jauh lebih baik daripada saya sendiri. Menurut saya begitu. Sehingga kalaupun nanti dari 4 orang ini tidak mencapai kesepakatan, maka saya akan mengambil keputusan dengan mengambil yang banyak pendapat yang terbanyak atau dari 4 orang ini. Jadi selama ini saya memang bersama dengan waka-waka saya. Jadi dibantu memikirnya, jadi tidak berpikir sendiri. Baik Ibu. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini seperti apa? Misalnya ada kasus tertentu akan saya pikirkan sendiri dulu, kemudian saya akan mengambil keputusan. Kemudian saya sampaikan kepada 3 waka saya tadi, Bapak Ibu ada kasus seperti ini, saya mengambil keputusan ini. Nah kemudian bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau memang sudah betul, ya sudah, sepakat kita jalankan. Kalau memang saya kurang tepat, saya enggak ngotot pendapat saya tadi harus benar, harus dijalankan, harus diakui, tetapi saya akan lebih banyak menerima pendapat dari waka-waka saya. Baik Bu. Menurut Ibu apa saja hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Itu tadi, hal yang paling efektif adalah saya tidak berpikir sendiri. Saya selalu mengajak waka-waka saya untuk berpikir bersama jika ada kasus-kasus yang apalagi termasuk dilema etika dan bujukan moral, sehingga apa yang saya putuskan
bisa lebih dipertanggungjawabkan ya, karena itu tadi 4 orang akan lebih baik daripada 1 orang. Supaya kalau saya salah ada yang atau saya kurang tepat ada yang membetulkan dan lain-lain, sehingga pada akhirnya ditemukan satu keputusan yang paling baik. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Dalam pengambilan keputusan tersebut, tantangan yang Ibu dapatkan apa? Tantangannya, kalau kelebihannya tadi kan saya dibantu oleh 4 orang. Tantangannya adalah ketika kasus itu berhubungan dengan satu dari 4 orang ini. Misalnya ada yang lebih berhubungan dengan saya, maka 3 orang ini akan lebih berat dalam meyakinkan saya. Demikian juga jika kasus ini berhubungan dengan satu dari 3 wakil saya, maka saya dan wakil saya yang lain tadi juga tetap harus berpikir lebih keras lagi meyakinkan yang 1 orang tadi. Sehingga tantangan saya ini ya lebih kepada bagaimana saya dibantu dengan wakil-wakil saya untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan tadi. Itu sih tantangannya. Jika satu berhubungan dengan masalah tadi, maka kita harus lebih banyak memberikan alasan, memberikan argumen supaya 4 orang ini menjadi mencapai satu kesepakatan. Jadi saya mesti tidak sendiri karena saya takut dengan isi kepala saya yang satu nanti tidak sama dengan 3 orang tadi, sehingga 4 orang saya kepala sekolah dibantu dengan 3 wakil saya, menurut saya akan jauh lebih baik dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, adakah jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan seketika itu juga? Masalah jadwal ini tentu ada 2 hal. Kita lihat kasusnya. Kalau kasus misalnya tentang pembelajaran, tentu kita akan berdiskusinya di awal tahun. Kalau kasus tentang assessment itu mungkin lebih ke akhir semester mungkin. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga jika kasusnya itu insidental, misalnya tentang siswa yang nakal, tidak tertangani, saya harus mengambil keputusan memanggil orang tua atau bahkan melibatkan pihak-pihak tertentu, misalnya polsek dan lain-lain. Itu tentu sesuai dengan kasusnya, maksudnya waktunya tidak terjadwal kalau seperti itu. Tetapi kalau pada hal-hal yang umum, pembelajaran, kemudian program-program sekolah, itu jelas ada jadwalnya yang sudah tertentu. Baik Bu, terima kasih. Ini untuk soal selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu? Barusan sudah Ibu jawab dari wakil kepala sekolah tadi yang ada 3 itu ya Bu. Baik Bu, untuk soal pertanyaan yang terakhir dari diskusi kita pada hari ini, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran yang paling paling mendasar menurut saya tidak boleh egois. Saya meskipun menjadi kepala sekolah, saya belum tentu keputusan yang saya ambil itu benar. Oleh karena itu saya tetap memberdayakan wakil-wakil saya. Mungkin keputusan yang saya ambil kurang tepat, nanti bisa diisi dengan yang lain, sehingga keputusan yang kita ambil untuk sekolah ini akan mendapatkan keputusan yang sangat baik, sangat tepat, sehingga apa yang kita lakukan menjadi lebih baik. Begitu sih. Jadi pembelajarannya tidak egois, tidak menang sendiri, selalu berdiskusi dengan yang lain. Itu adalah pembelajaran, karena kita sendirian itu belum tentu benar. Gitu sih menurut saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Dari diskusi kita pada hari ini saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari pengalaman Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, dan juga saya memohon izin untuk mempublikasikan kegiatan diskusi kita pada hari ini di media sosial saya, YouTube ya Bu. Mungkin menjadi pelajaran bagi yang lain juga, mungkin bisa berguna ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ibu. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu hari ini?
Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah nggih. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam kasus dilema etika dan pengambilan keputusan. Sebelum itu boleh Ibu memperkenalkan diri dulu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyati sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Futuhiyah Candipuro. Terima kasih ya Bu. Baik, saya langsung saja ya Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk di lembaga kami, untuk dilema etika dan bujukan moral, kita sangat banyak kekurangannya, kendalanya, yaitu peserta didik, kurangnya peserta didik disebabkan atau dikarenakan kita terdampak erupsi Semeru mulai di tahun 2021, tahun 2022 sampai hari ini kita kesulitan untuk mencari siswa dikarenakan di wilayah kami itu adalah sudah dinyatakan zona merah. Seperti itu. Oh, baik Ibu, jadi dilema etika yang Ibu hadapi ini kurangnya peserta didik Ibu terkait di lembaga Ibu masuk zona merah dengan pernah mengalami erupsi Semeru di tahun 2021. Benar Ibu? Baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang mana di situ ada dua hal yang sama-sama benarnya Bu, atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankannya? Kita menjalaninya dengan kepala dingin untuk semua permasalahan atau semua masalah yang terkendala di lembaga kami. Kita menjalankan dengan hati yang ikhlas, legowo untuk menghadapi semuanya. Karena guru itu tidak ada gajinya, bukan gaji, bukan honor, tetapi kita harus ikhlas untuk menghadapi semuanya. Baik Bu, sangat luar biasa sekali nggih. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan terkait di kasus dilema etika tersebut gimana Bu? Kita berkolaborasi dengan komite masyarakat, tokoh masyarakat, wali murid, pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Baik Ibu, dari hal-hal atau langkah-langkah yang Ibu lakukan tersebut yang menurut Ibu paling efektif apa saja Bu? Kalau yang paling efektif itu kita berkolaborasi dengan guru, wali murid, juga komite. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan tersebut apa tantangan Ibu yang Ibu hadapi tantangannya? Tantangannya satu, yaitu kita kesulitan untuk mengumpulkan atau menghadirkan contohnya seperti komite dan masyarakat karena beliau-beliaunya juga mempunyai kesibukan tersendiri di luar sana. Jadi kita butuh waktu atau butuh kesabaran untuk menghadirkan beliau-beliaunya. Baik Ibu, terkait pengambilan keputusan dari kasus dilema etika yang Ibu hadapi, apakah ada jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikan seketika itu juga Bu? Kita tidak ada jadwal, bila kita ada sesuatu kita selesaikan hari itu juga supaya segera tuntas permasalahan tersebut. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor yang memudahkan Ibu atau yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ada, yaitu ketua yayasan Al-Futuhiyah atau yayasan kita di naungan Ma'arif, NU Ma'arif Kabupaten Lumajang. Juga kita langsung berkolaborasi dengan komite, terutama komite yang kita dahulukan dengan yayasan. Baik Ibu, dari diskusi kita pada hari ini untuk yang terakhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik sebagai kepala sekolah
dari pengalaman Ibu untuk pengambilan keputusan ini? Untuk pengambilan keputusan ini, saya sebagai kepala sekolah juga mewakili semua dewan guru yang ada di lembaga. Kita menghadapi semua masalah atau dilema ini, kita harus dengan sabar, ikhlas, artinya yang legowo, karena di swasta sebagai honorer kita tidak menuai gaji atau yang lain-lain, tapi kita adalah bersedekah dan keikhlasan yang paling utama sebagai guru atau sebagai pendidik. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Dari diskusi tadi itu saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan juga saya mohon izin nantinya diskusi kita pada hari ini akan saya publikasikan di media sosial saya di YouTube Bu. Saya mohon izin sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara saya dengan dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Semoga dalam video tadi kita bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.